ネジレジアの時代。我らの頑張れデビー。 Halo kawan ATM, selamat bertemu kembali ya di channel kesayangan kalian ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan gak kurang satu apapun. Baik, masih di bahasan Sentai Rangers, yakni pembahasan Denji Sentai Mega Rangers. Di film serial Sentai ini, kita dihanyutkan dengan teknologi-teknologi kelas tinggi, serta suasana lebih modern. Kerajaan Neji Rezia datang dari dimensi lain ke bumi, lalu menghancurkan markas rahasia di Institut Pusat Penelitian Sains. Namun karena aksi cepat Mega Rangers, Mega Shuttle, Mega Rangers berhasil kabur ke ruang angkasa. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ceki-ceki. Mega Ranger. Film ini sendiri adalah seri ke-21 dari rangkaian Super Sentai yang diproduksi Toei tahun 1997. Bocorannya, kelompok jahat dari planet Neji Regia yang dipimpin Dr. Hinelar berusaha meledakkan fasilitas ruang angkasa Jepang, Nasada. Nah, untuk menyelamatkan bumi dari ancaman makhluk luar angkasa semacam Neji Jeria, maka Dr. Kubota perlu membentuk pasukan Mega Rangers. Kemudian dipilihlah pemuda-pemudi yang bisa diandalkan. Adalah Kenta Date, seorang pemuda penyuka game Mega Rangers, terpilih jadi anggota elit ini. Dia nggak nyangka, Mega Rangers kan hanya ada di dunia game. Nggak percaya. Tapi menurut Dr. Kubota, game Mega Rangers itu memang diciptakan untuk menjaring bakat-bakat yang nantinya akan direkrut jadi Mega Rangers. Lalu 4 siswa SMA, Sun, Kuichiro, Chisato, dan Miku yang pengen lihat-lihat fasilitas Nasada dan dalam rangka studi wisata nggak sengaja terpilih pula karena desakan yokai yang udah terlanjur menyerang markas Nasada dan otak mereka juga encer, bisa betulin door lock super canggih. Akhirnya mereka kepilih jadi pewaris Mega Rangers. Suasana sedikit tegang dikarenakan bom waktu yang dipasang sudah mendekati titik ledak. Peluncuran pesawat yang membawa Dr. Kubota berhasil. Sementara Mega Rangers harus menyelesaikan urusan dengan utusan Dr. Hinelar. Mega Red masih belum yakin di mana mereka sekarang. Kata Dr. Kubota, mereka sudah di luar angkasa dan saat ini menuju Mega Ship sebagai markas mereka menghadapi Neji Regia. Di sana mereka berlima diberitahu arti simbol masing-masing tanda yang ada di helm mereka. Tak lama kemudian di layar monitor terlihat adanya sinyal Neji Regia mengacau di desa Mega Rangers. Kenta nggak sabaran ingin bantu. Soalnya itu tempat arcade di mana Takashi dan teman-temannya berlibur. Sun mengingatkannya, apa dia lupa? Ini kan di luar angkasa, bukan di balik tembok sekolahan. Lalu Kenta minta izin pada Dr. Kubota dan diizinkan. Di tempat lain, Dr. Hinelar lapor pada Raja Jabius I bahwa mereka telah berhasil menyerang markas manusia. Maka diputuskan, mulai hari ini bumi jadi daerah invasi dimensi Nejire. Kedatangan Mega Rangers ke bumi langsung disuguhi pemandangan yang mengejutkan. Semua benda bisa dibentuk berbagai dimensi. Rai Nejire ditugaskan menghancurkan siapa saja yang melawan.
Sebelum melawan Rai, Kenta meminta Takashi dan kawan-kawan bersembunyi. Namun, perlawanan Kenta nggak berarti apa-apa. Mereka nggak bisa pamer jago sendiri, harus bersama-sama. Takeshi dan Mina kaget, kok perubahan mereka masuk dalam layar game. Bahkan, Dr. Hinelar juga nggak nyangka. Di bumi ada penemuan secanggih ini, yakni transformasi digital. Perlawanan pertama gagal. Lalu Kenta mulai paham, mereka harus mengkombinasikan 5 program, seperti kata Dr. Kubota. Komputer satelit, TV, HP, dan kamera. Maka, Rai langsung dipindah ke sebuah dimensi. Di mana ini? Lewat program komputer pula, mereka mendapatkan senjata masing-masing. Drill Saber Mega Red, rasakan Mega Rod Black, Mega Tomahawk Blue, Mega Silent Yellow, dan Mega Capture King. Ayo maju. Rai Neji benar-benar dibuat seperti ongol-ongol. Ketapel Mega Yellow dan kibasan Saber Mega Red. Akhirnya, Mega Rangers winner. Napa lo bro, migran? Rai mengaku dia emang lemah di daratan, coba di air. Dia kan sejenis ikan pari. Mega Red minta petunjuk Dr. Kubota, kemudian beliau mengirim Cyber Slider. Rai nggak terkejar, dia menghilang. Dr. Hinelar tertawa, seraya bersiap-siap menyerang Mega Rangers. Dr. Kubota bereaksi cepat, menyelamatkan Mega Rangers. Hal ini membuat Dr. Hinelar terkagum-kagum. Kok bisa secepat itu ya? Sebagai pelampiasannya, ia perintahkan babat semua yang nampak. Wah, kalau begini terus, Mega Ship nggak bakalan bertahan lama. Maka, Dr. Kubota perintahkan saatnya berubah. Terjadilah galaksi Mega. Dr. Hinelar menyumpah serapah, dan pasukan Neji pun modiar. Winner! Dengan bersukacita, Mega Rangers balik ke markas Mega Ship. Tapi, belum habis senyum kemenangan, tiba-tiba ada info Neji kembali menyerang. Rupa-rupanya, pesta baru dimulai. Sementara waktu, Mega Rangers balik dulu ke bumi. Soalnya, besok ada ulangan di sekolahan mereka SMA Moroboshi. Sedangkan Dr. Hinelar mengakui di depan Raja Jabius 1, mereka kalah. Ia janji akan mendatangkan yang lebih kuat lagi. Pakai ilmu digital kalah, harus dilawan dengan Sain Setan. Lalu dibuat semacam ritual, muncullah Sai Nejire. Bibi bilang, hanya seperti makhluk bodoh. Jangan keras-keras. Di tengah isu perpecahan Mega Rangers, Sai Nejire muncul. Waduh, di mana ya Sun? Dia tadinya pengen keluar dari Mega Rangers. Alasannya pengen fokus mengejar impiannya, jadi desainer grafis. Mau tak mau, mereka berempat harus menghadapi Sai CS. Sun baru tersadar manakala melihat Genta bertarung melawan Genji. Dan ketika komputer grafisnya terlempar, ia nggak mengambilnya. Baginya, kini pertemanan lebih penting. Program masih bisa dibuat. Oke lah, mereka pun akur kembali dan siap mengalahkan Sai Nejire. Namun, semua serangan Mega Rangers bisa dimentalkan Sainers. Kalau begitu, harus ditambah kekuatannya. Komputer men-set ulang. Dan hasilnya, moncongku hilang. Lalu, kibasan Mega Cyber, Mega Rangers win. Tapi, kok rasa-rasanya mudah banget ya? Tak lama, Dr. Hinelar datang. Kemudian menunjukkan kekuatan sebenarnya Sain Setan mereka. Bibi Depi ternyata memiliki infeksi virus raksasa. Kontan, Sainers berubah jadi raksasa. Oh, kalau begitu, Dr. Kubota perintahkan Mega Rangers berubah jadi Galaksi Mega. Ini lawanmu. Serangan awal Sainer bisa dihindarkan. Lalu, Galaksi Mega balas menyerang. Apa yang terjadi selanjutnya? Sabetan Mega Cyber menamatkan Sainers. Boom! Mega Rangers win. Hasil ulangan membuktikan Genta tetap aja di urutan paling buncit. Sun gak mau berteman dengan Idiot. Mereka pun ribut lagi. Udah. Koichiro baru aja lewati ruang biologi. Tapi ada yang aneh di ruangan itu. Lalu ia lapor pada teman-temannya. Mereka nggak percaya. Masa sih Ibu Mayashi yang cantik dan gaul jadi aneh? Koichiro jelasin, ikan-ikan pada mati dan tangannya basah.
Kenta pengen buktikan, di dalam ruang Bu Mayashi, Shiborena telah menyulapnya jadi manusia jadi-jadian. Begitu Kenta datang, ia sangat terkejut dengan kelakuan Ibu Mayashi. Oh, jangan salah. Ia malah mencekik Kenta. Tenaganya kuat banget. Beruntung, teman Mega Rangers datang. Naasnya, Kuchiro terbanting ke pintu, lalu pingsan. Ketika komputer dikaokan Kenta, barulah Ibu Mayashi tersadar. Ternyata, ini semua program Dr. Hinelar dan Shiborena. Mereka mengandalkan di antara Mega Rangers yang encer otaknya, Kuichiro. Tapi, teman-temannya seperti meremehkan ide-idenya. Maka, terjadilah seperti ini. Mereka dijebak Shiborena dan Yugenda. Kuichiro harus segera bertindak menyelamatkan teman-temannya. Dengan menggunakan Mega Satelit, ia berhasil menemukan persembunyian Shiborena. Kehebatan Yugenda, ia bisa tak kasat mata. Kuichiro kewalahan menghadapinya. Untung ia ingat menggunakan satelit komputernya. Maka Yugenda bisa dikalahkan. Seterusnya, teman-teman Mega Rangers terbebas dari dimensi Nejire. Namun, apa yang terjadi? Justru Kuichiro yang terjatuh. Sepertinya ia nggak sanggup menghadapi Yugenda sendirian. Sebab mereka adalah satu tim, jadi nggak bisa pisah-pisah. Kuichiro pun jadi bulan-bulanan Yugenda. Beruntung di detik-detik kritis, Mega Red datang. Lalu teman-teman yang lain bertubi-tubi menyerang. Ia pun KO. Memang mereka harus bersama. Miku pun minta maaf pergi tanpa Kuichiro. Mereka berjanji akan bersama-sama. Dan hasilnya, Mega Rangers win. Lalu datang kabar bahwa Inet meragukan kemampuan 5 pemuda-pemudi itu. Kemudian diutus Dr. Toyokawa dengan program komputer tercanggihnya. Siap menggantikan peran Mega Rangers. Dr. Kubota awalnya nggak setuju karena Galaksi Mega dirancang berpasangan dengan Mega Rangers. Namun, ia nggak bisa berbuat apa-apa. Berita heboh ini disampaikan pada Mega Rangers. Tentu mereka sangat kaget. Namun, mau dibilang apa? Ini perintah langsung dari Inet. Tinggal dilihat saja perkembangannya. Udah, ngopi dulu, biar tenang. Sementara itu, pasca kekalahan terakhir Chameleon dari Galaksi Mega, Dr. Hinelar dapat ide. Dari serpihan saber Mega, dia akan ciptakan makhluk kebal dari senjata andalan Galaksi Mega itu. Maka lahirlah Hebi Nejire. Ada pesan dari Dr. Kubota supaya mereka berubah. Sebabnya, ada Nejire datang. Ternyata nggak semua bisa dilakukan Galaksi Mega. Hal-hal semacam ini harus Mega Rangers yang hadapi. Lalu, berita dari petugas pemantau gunung berapi, fasilitas pengendali diobrak-abrik monster. Rupa-rupanya ini ulah Ebines. Perintah dari Shiborena, pancing Mega Rangers ke tepi kawah gunung. Di sana, Bibi Depi menyuntikkan virus pembesar. Ebines pun berubah jadi raksasa. Oh, gimana ini? Untunglah ada suara dari Dr. Toyokawa mengucapkan upaya Mega Rangers sudah cukup. Seterusnya, biar dia bersama Galaksi Mega yang hadapi Ebines. Ya, terserah deh. Dengan menggunakan program Auto Combat, Galaksi Mega bisa bergerak sendiri tanpa perlu operator. Ternyata serangan Mega Saber nggak berfungsi. Ebines bisa mematahkannya. Wah, gawat. Mereka belum tahu kalau Ebines adalah ciptaan Dr. Hinelar dari serpihan Mega Saber. Akibatnya, kalau begini terus, Galaksi Mega bakal koit. Lalu Dr. Kubota menanyakan, apakah program auto combatnya nggak bisa berubah? Dr. Toyokawa tersinggung. Program yang dibuatnya udah sempurna. Hanya saja musuh lebih kuat. Oh, kalau begitu, pakai program ada kelemahannya dong. Dan Galaksi Mega hampir saja celaka. Lalu Dr. Kubota harus bisa menyelamatkan Galaksi Mega. Sementara itu, Dr. Toyo minggat tanpa peduli dengan nasib orang-orang dalam Mega Ship. Kacau deh. Di detik-detik terakhir penyelamatan, Dr. Kubota udah pasrah. Sedetik lagi Galaksi Mega pasti koit. Beruntung Mega Rangers datang dan mengendalikan Galaksi Mega. Oh, aman. Dr. Kubota yakin mereka bakal muncul. Selanjutnya, ia membuang program brengsek itu. Dan Ebines pun dibuat jadi ongol-ongol. Mega Rangers win. Chisato dan Miku menjadi was-was. Setelah identitas mereka sepertinya ada yang mengetahui info dari Shintaro. Maka dia harus menemui Shintaro di suatu tempat. Bila rahasianya nggak ingin kebongkar. Waduh, kalau semua orang tahu siapa mereka, bisa berabe nih. Di lain tempat, Dr. Hinelar sedang merencanakan sesuatu yang lebih spektakuler.
Akhirnya, saat yang dijanjikan tiba. Miku datang sendiri menemui Shintaro. Setelah ketemu, ujung-ujungnya ia sebetulnya suka pada Miku. Miku pengen mendapatkan foto-foto itu, maka ia pun mau diajak Shintaro kencan. Tapi ia makan mulu. Nah, pas di waktu-waktu itu, tiba-tiba monster Zone Nezire datang dan menyeruduk gedung di mana Miku berada di sana. Yugande mengumumkan, ini rencana Nezire hendak menghancurkan simbol-simbol penting di suatu kota, termasuk gedung terhebat ini. Lantas, 4 Mega Ranger segera pergi untuk berubah. Masalah jadi semakin pelik, manakala diketahui generator terbaru di gedung itu nggak berfungsi, mana Miku kejebak dalam lift lagi. Lalu, Dr. Kubota mengirim Digi Tank, kendaraan canggih yang bisa menerobos tembok. Sebetulnya, Miku bisa saja berubah, tapi nggak jadi. Ia nggak mau diketahui Shintaro, kecuali foto yang ada dengannya sudah jelas apa sebetulnya foto itu, sedangkan Shintaro belum mau melihatkan, karena sudah janji, haya. Keadaan semakin mendesak, sebentar lagi generator energi bakal meledak. Hampir saja Miku berubah, syukurlah Digi Tank tiba. Lalu mendinginkan generator energi. Di luar gedung, Zonis yang udah disuntik Bibi berusaha menumbangkan gedung. Pas di waktu yang pas, mobil Digi Tank selamat, meluncur keluar gedung. Untuk melawan Zonis, harus dipanggilkan Galaksi Mega. Kalau kita beranggapan pasti menang, belum tentu. Oh, ternyata emang menang. Zo dibuat ongol-ongol. Mega Rangers win. Lalu gimana dengan kencan Miku? Shintaro menyerahkan foto-foto koleksinya. Ternyata bukan foto-foto dia jadi Mega Rangers. Oh no. Jadi cuma ini. Shintaro menyatakan perasaannya. Tapi Miku bilang dia sudah punya. Siapa? Ini. Bersambung ya, Nek?